maaf bro lagi di laut jadi WA-nya delay ya kadang-kadang gitu aja Pak. Masya Allah. Itu nggak berakhir Pak Ustadz. Masih ada lagi kejadian yang lain? Itu nggak lama, paling lama 3 hari itu saya dapat lagi gitu Pak Ustadz. Jadi selang 3 hari selalu ada aja keajaiban terus gitu ya? Paling lama 3 hari. Oke, terus apa lagi yang terjadi setelah itu? Nah, setelah itu saya pergi dengan istri saya, Pak Ustadz, kebetulan kendaraan ada, saya naik mobil, udah punya milik ibu saya. Nah, saya terhenti karena saya mau WA, karena ada WA dari teman saya, lagi di jalan tuh saya bilang, berhenti dulu pusing WA-nya gitu Pak Ustadz. Nah, berhenti di tepi jalan, itu ada pengemis Pak Ustadz. Ada pengemis? Orang tua, dengan anak kecil itu pengemis buta Pak Ustadz. Pengemis buta. Nah akhirnya saya karena saya mata belum jelas saya apa yang ada di saku saya kasihin aja Pak Ustadz, saya sedekahin. Oke. Nah, mungkin kurang lebih jumlahnya sekitar 25.000 apa 35.000 gitu. Oh, Bapak sedekahin sekitar segitu ya? Ya, saya kasih segitu. Pak katanya terima kasih, kata oh iya sama-sama. Nah udah saya lanjut kita jalanan Pak Ustadz. Saya jalan kembali. Nah akhirnya setelah saya melakukan aktivitas pulangnya dari situ itu saya beli bensin Pak Ustadz. Beli bensin di satu pom. Nah entah gimana saya bersebelahan dengan temannya istri saya Pak Ustadz, mobilnya tuh. Oke. Nah, akhirnya karena istri saya yang bawa mobil, dada-dadahan lah istilahnya Pak Ustadz ya, kalau anak muda tuh dada-dadahan gitu. Nah, akhirnya saya ngasih jalan dia duluan. Udah gitu, saya ke toilet. Pak Ustadz, saya ke toilet. Istri saya diam di situ, ngobrol. Nah, akhirnya giliran saya isi bensin. Nah, pas giliran saya isi bensin, itu pas mau bayar, Pak, udah dibayarin sama mobil depan. Wah, full tank loh Pak Ustadz, 450.000 loh Pak Ustadz, full tank. Bapak tadi naik mobil atau naik mobil ya? Naik mobil saya Pak Ustadz. Bapak nyetir sendiri? Enggak, istri saya Pak Ustadz yang nyetir. Oke, oh dia ngisiin mobil Bapak bensin penuh 450.000? Betul, 450.000. Nah, pas saya masuk lagi ke mobil, istri saya bilang, ya, ini ada titipan buat anak-anak. Apa? Dari safety. Berapa? Nih, dibuka amplop Pak Ustadz, 5 juta Pak Ustadz. 5 juta. Oh sebentar, ya. Itu mobil yang Bapak pakai yang dulu ada orang ngasih itu ya? Oh bukan Pak Ustadz, saya pakai mobil ibu saya Pak Ustadz. Oh ya, oke. Mobil ibu saya. Itu dikasih amplop 5 juta. Oke, terus? Saya pulang, sampai rumah saya itu saya berhenti di supermarket, bahkan di Alfamart. Mungkin sekitar 300 meter dari rumah saya. Saya berhenti di Alfamart, mau beli ya makanan, biasanya buat anak-anak, itu ngasih anak-anak. Baru saya masuk, di kasir itu saya lagi mau bayar, berapa? Totalnya 280.000 Pak Ustadz. Oke. Nah, 200.000 dari belakang saya ditepuk sama orang itu. Pas saya ngebalik itu teman masa kecil saya Pak Ustadz yang sudah 20 tahun tidak ketemu lagi teman lama 20 tahun nggak ketemu ya. Nah karena dulu kecilnya main sama saya Pak Ustadz gitu. Oke, terus di komplek saya. Nah akhirnya dia bilang, oh kemana aja nih, saya pangling. Ya saya bilang saya juga pangling. Ya kita nggak ketemu berapa tahun ya, terakhir SMP kelas 1 gitu ya. Mau beli apa nih buat anak-anak? Saya bilang udah 80.000. Udah, saya aja yang bayar. Oh jangan, saya bilang saya juga ada uang. Udah saya yang bayar. Rebutan tuh Pak Ustadz, kita bilang tuh, rebutan bayar. Ya akhirnya saya ngeluarin uang 300, beliau ngeluarin uang 300. Akhirnya tanya ke kasir, mau ngambil uang yang mana? Gitu Pak Ustadz. Yang saya 100 ribuan, yang itu 50 ribuan. Terus? Kasirnya ngambil yang 50 ribuan Pak Ustadz. Oh gitu. Yang saya nggak diambil. Itu hari yang sama, jam yang nggak jauh.
Sampai rumah, masuk rumah, parkir mobil, ketemu ibu saya dan segala macam. Kok rumah saya penuh sekali nih Pak Ustadz. Banyak orang, ada mungkin sekitar 6-8 orang lah Pak Ustadz. Siapa ya gitu kan, saya nggak bisa lihat jauh Pak Ustadz. Lalu istri saya bilang, oh itu saudara kakak-kakak saya dari kota Ciamis, saudara kakak sepupu gitu Pak Ustadz. Oke. Waduh, harus nyuguhin nih, saya bilang gitu Pak Ustadz ya. Harus nyuguhin nih gitu. Karena lebaran kemarin nggak ketemu Pak Ustadz. Dia udah di dalam rumah, saya ngobrol-ngobrol, akhirnya sholat maghrib berjamaah. Saya izin karena saya ada kebiasaan harus baca sholawat itu tadi Pak Ustadz gitu ya, jadi saya agak lama nih gitu, agak lama sampai akhirnya saya selesai sekitar jam 7 kurang 5 sebelum isya. Mereka pamit pulang Pak Ustadz. Mereka pamit pulang, sudah kita beres-beres Pak Ustadz, saya sama istri. Nah, ketika anak saya yang besar kebetulan nggak ada Pak Ustadz, nginep di rumah temannya. Nah, pas saat saya lagi ngeberesin kamar itu 10 juta ada di meja anak saya Pak Ustadz. 10 juta? 10 juta. Ini uang siapa ketinggalan Pak Ustadz itu. Terus? Akhirnya istri saya telepon ke sepupunya itu. Yeah. Ini siapa yang ketinggalan uang nih? Kalau enggak milik saya ya, bercanda itu Pak Ustadz. Terus? Dia bilang, kita nengok ke situ nggak mungkin, nggak ngasih apa-apa katanya. Ya itu buat yang punya rumah lah katanya gitu Pak Ustadz. Bagaimana tadi dia pas mau pamit dia memang kasih sesuatu gitu ya? Jadi dia memang sengaja menyimpan di meja anak saya Pak Ustadz, karena tahu anak saya mau SMA Pak Ustadz. Oh, dia pikir belum ada uangnya kali ya? Ya betul Pak Ustadz. Karena nggak ngomongin sekolah Pak Ustadz, nggak ngomongin itu ini gitu. Jadi dalam satu hari puluhan juta Pak Ustadz. Iya, tadi awal mulai 15 juta tambah 10 udah 25 juta, tambah lagi ya 5 juta lagi ya. Ya. Dan itu uangnya saya bayarkan untuk amanah-amanah saya kayak sekolah, kayak catering Pak Ustadz, itu saya lunasin Pak Ustadz. Gitu, tapi keajaiban itu masih terjadi terus. Baru di bulan Mei nih, Juni ini ada lagi. Juni ini ada lagi keajaibannya. Apalagi tuh? Ceritain aja deh. Oh ya, baik. Jadi saya melakukan yang tadi itu Pak Ustadz, sholawat ekstrim ya bagi saya itu, dan sedekah ekstrim itu. Sedekah ekstrim itu saya kalau habis sholat subuh di masjid itu, saya nggak mungkin bisa sedekah habis subuh Pak Ustadz. Jadi saya itu adalah saya masukin ke celengan. Ini celengan sedekah saya tulis Pak Ustadz di rumah. Celengan sedekah. Nah, setiap hari Jumat saya berikan ke masjid yang ada di isi celengan itu. Walaupun saya memasukkannya subuh ya Pak Ustadz. Bapak ngasihnya kemana? Bapak masukkan ke kota infak? Saya masukkan ke celengan saya di rumah Pak Ustadz. Tapi kalau misalkan hari Jumat saya masukkan ke kotak infak semua. Oke. Boleh tahu Bapak rata-rata per hari-hari Bapak menyediakan berapa untuk sedekah? Saya kadang-kadang ada 50.000, ada 20.000, ada 100.000 gitu Pak Ustadz. Oke, ya. Oke, itu akhirnya gimana? Nah, saya kembali lagi ke mau bayar sekolah Pak Ustadz, kan baru PPDB nih Pak Ustadz ya, PPDB kan. PPDB baru dibuka pembayarannya, saya datang bawa uang 15 juta, ditolak Pak Ustadz. Siapa nolak? Ditolak Pak Ustadz. Ditolak oleh siapa? Oleh sekolah yang saya daftar Pak Ustadz. Kenapa? Sudah dibayarin, ada orang yang bayarin Pak Ustadz. Siapa? Saya nggak pernah tahu itu Pak Ustadz. Gurunya juga nggak bilang, katanya jangan bilang ini udah dibayarin. Ada buktinya, ada Pak Ustadz. Setoran tunai. Buktinya ada? Ada, dikasih ke saya. Tapi nggak ada pengirimnya tuh, namanya ada Anissa, tapi saya nggak kenal ini siapa ini gitu Pak Ustadz. Dan dia pun nggak pasti namanya. Oh gitu, aneh ya? Ya, itu saya setelah mengalami 3 sholawat sama sedekah, dan yang sholawat Jibril yang Pak Ustadz Marsal ajarkan secara ekstrim Pak Ustadz. Jadi buat pendengar, kalau minta motor, ya sholawatnya imbangin, ekstremin gitu loh. Kalau minta motor sholawatnya cuma 100,
berat kayaknya Pak Ustadz, Ya itu pengalaman iyalah. saya ya Pak Ustadz. Berat itu kayaknya. Perlu waktu lama gitu, mendapatkannya gitu. Bapak mulai dari bulan berapa ini kegiatan seperti ini selawatnya? Setelah saya ngasih testimoni ke Pak Ustadz bulan puasa Pak Ustadz. Oh, Bapak waktu itu testimoni ke saya bulan puasa lalu ya? Ya, betul. Nah itu saya mau berbagi juga Pak Ustadz. Alhamdulillah cara saya berdoa, mungkin takutnya saya salah Pak Ustadz ya, saya kan ilmunya dangkal Pak Ustadz. Cuma saya selalu nggak tahu ini Pak Ustadz, jadi saya nggak pernah berguru, saya nggak pernah berguru pada satu ustadz, satu kiai. Saya cuma nonton channel Pak Ustadz Marsal aja, diulang-ulang sama Pak Ustadz. Asli Pak Ustadz, saya ulang-ulang loh dari awal semua video loh, sampai saya tahu video Pak Ustadz itu ditonton berapa juta kali aja saya sampai tahu Pak Ustadz. Unik aja nih Pak Ustadz nih gitu loh. Itu ada mungkin buat para pendengar ya yang masih caranya riadohnya itu, jadi kadang-kadang langsung begini Pak Ustadz. Dulu saya pertama kali, jadi kalau salawat aja. Saya nggak gitu Pak Ustadz. Jadi saya niatinnya karena Allah. Jadi pengalaman saya mendapatkan hal-hal seperti itu, kita jangan minta Pak Ustadz, jangan minta. Jadi gini, saya niat salawat pengen motor. Nah itu saya beberapa kali nggak berhasil gitu, Pak Ustadz. Nggak berhasil. Terus jadi Bapak, kita minta di doa saja, salawatnya mah karena Allah aja gitu Pak Ustadz. Oke. Gitu. Jadi saya misalkan saya punya hajat, ya udah kita dalam doa aja gitu Pak Ustadz. Dan saya buat pendengar channelnya Pak Ustadz Marsal ya, saya kalau kadang-kadang saya suka pakai Asmaul Husna sebagai keperluan saya Pak Ustadz. Saya perlu uang, saya pasti nyebutnya ya Allah kalau berdoa, ya Allah, ya Rozak. Nah saya selalu nyebut itu Pak Ustadz, saya nggak nyebut yang lain. Oke. Kalau ada kebutuhan, saya misalkan lagi kerjaan gitu Pak Ustadz ya, lagi ada masalah sedikit, saya ya Allah, saya nggak pernah nyebut ya Rozak, saya nyebut ya Allah, ya Fatah gitu Pak Ustadz. Jadi pakai nama Asmaul Husnanya. Dan itu saya kalau doa nggak pernah diborong Pak Ustadz. Nggak pernah ngapain? Nggak pernah diborong Pak Ustadz. Diborong? Ya, saya minta ini. Waduh kebanyakan tuh Pak Ustadz saya gitu. Dalam hati saya cuma bilang, ini permintaannya banyak banget, salawatnya cuma 1000 gitu lah Pak Ustadz. Jadi saya kalau berdoa buat para pendengar channel Pak Ustadz Marsal yang urgent Pak Ustadz, itu yang saya ulang-ulang, bertiap doa saya ulang-ulang. Jadi yang waktu Bapak minta uang 15 juta itu, saya memohon rezeki, ya Allah, saya cuma mohon rezeki. Kalau saya berdoanya gini Pak Ustadz, saya ya Allah, saya ya Rozak, saya mohon rezeki, saya mohon bantuannya, saya lagi ada dalam titik terendah. Tapi sebelum itu gini Pak Ustadz, untuk para yang pengen pada nanya ya Pak Ustadz gimana, saya selalu sholat hajat. Itu mungkin saya sholat hajatnya mungkin Pak Ustadz ya, saya kan nggak pernah belajar dari mana selain channel Pak Ustadz. Saya kalau tobat itu, kalau orang mungkin cuma sholat, tobat 2 rakaat, terus minta ampun. Kalau saya nggak Pak Ustadz, mungkin bisa jadi masukan buat para pendengar channel Pak Ustadz ya. Kalau saya mengakui Pak Ustadz, apa yang pernah saya dosa itu saya sebutin. Jadi doa saya itu pasti panjang Pak Ustadz. Ketika taubat, ya Allah, saya pernah ngebohongin ibu saya, ya Allah, dulu saya pernah begini, saya akui semua Pak Ustadz. Coba gitu, pendengar Pak Ustadz, akui. Saya minta maaf, saya dulu pernah ngebohongin teman saya si ini, saya pernah menyakiti si ini. Saya sebutin Pak Ustadz, yang saya ingat, yang pernah saya berbuat dosa. Saya sebutin semua Pak Ustadz. Saya minta ampun, saya pernah ini, saya mengaku saya salah, ya Allah, saya gitu Pak Ustadz. Jadi bukan hanya, ya Allah, saya minta ampun atas dosa-dosa saya. Nggak gitu Pak Ustadz, saya sebutin, saya pernah ngebohongin ibu saya waktu saya SMP, SPP, saya sebutin tuh Pak Ustadz. Saya sebutin, saya pernah dulu misalkan kembaliannya kelebihan nggak saya kembalikan, saya sebutin tuh Pak Ustadz dalam sholat hajat, sholat taubat saya. Oke. Terus kalau istri Bapak ikut juga beramal seperti ini? Tidak Pak Ustadz, dia seperti saya, tapi jumlahnya tidak ekstrim Pak Ustadz. Oke. Jumlahnya dia sehari 5.000. Jadi Bapak sampai sekarang ini belum ada aktivitas, maksudnya untuk pekerjaannya belum tetap ya, belum tahu? Belum
saya nggak punya Pak Ustadz. Bahkan nggak punya. Tapi dari saya melakukan riadoh itu dan belajar dari Pak Ustadz tentang salawat, itu ternyata yang saya temukan tadi Pak, 3S itu salat, salawat, sedekah, dan itu memang ada adab. Ada aja gitu ya rezekinya ya. Iya, jadi adabnya itu Pak, kita memang diniatkan, ya Allah betul-betul saya minta tolong gitu Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang yang saya bilang tadi Pak Ustadz, ketika kita tobat, ya Allah saya minta ampun. Jadi kayak jangan sampai Pak Ustadz, ini menurut pendapat saya ya, maafkan kalau saya salah. Jangan sampai sholat itu karena kayak mandi gitu Pak Ustadz. Sholat dah aja sholat gitu. Tapi dia nggak apa ya Pak Ustadz, nggak pakai hati, nggak dalam gitu aja. Dan saya menemukan ini, insya Allah selalu 90% berhasil. Saya ketika sholat Pak Ustadz, saya tidak pernah mengeluh. Masya Allah. Tapi isinya seperti berdoa. Ketika berdoa itu saya, jadi gini Pak Ustadz, teori saya begini, dari saya dapat ilhamnya itu dari rokok Pak Ustadz. Rokok. Lucu ya Pak Ustadz. Jadi ceritanya tuh gini, kalau Allah memberikan amanah atau satu ujian, kalau kita nggak terima dulu dengan ikhlas, ini kuncinya Pak Ustadz. Solusinya nggak akan datang. Oke. Kan kadang ketika ada masalah kita, aduh kenapa sih ini begini, aduh kan gitu ya Pak Ustadz ya. Oke. Nah, itu solusi nggak akan datang. Itu menurut pengalaman saya mendapatkan berbagai macam keajaiban yang sangat luar biasa. Kalau yang kecil-kecil nggak saya sebutin Pak Ustadz. Itu terima dulu. Dan saya kenapa kutipannya itu Pak Ustadz, Fa inama alisi yusro, innama alisi yusro, itu Pak Ustadz. Berarti ada kesulitan dulu, baru ada kemudahan Pak Ustadz ya. Iya, bersama kalau kesulitan. Berarti kan nggak, di dalam surat itu tidak tulis saya kasih kemudahan, kan nggak Pak Ustadz, kesulitan dulu baru kemudahan. Iya. Gitu Pak Ustadz ya. Oke. Nah itu akhirnya saya ketika mendapatkan, aduh ini ada berita buruk atau berita apa, saya langsung, ya Allah saya terima dengan ikhlas. Saya gitu Pak Ustadz. Nah itu biasanya nggak lama solusi keluar. Tapi kalau kebanyakan, kenapa, ini menurut pendapat saya Pak Ustadz, kalau kenapa sih katanya saya sudah salawatan, oh nggak dikabul-kabul Pak Ustadz gitu ya, Pak Ustadz ya, ada ya gitu kan.